Ini bahan makanan yang udah ada lama banget, udah banyak orang yang kenal, terus ngilang. Itu kayak diklik sama Thanos gitu kan, tuh nggak ada orang yang ngurusin sorghum, udah nggak ada lagi petaninya gitu. Gandrum, cantel, jagung pari, buleleng, sabu, melatu, ini sebanyak itu. Jadi itu semua itu sorghum. Indonesia surganya gluten free. Nah, gue berpikiran kita punya Indonesia ini bisa nanam sepanjang tahun, punya tanah yang begitu luas. Kenapa nggak ada yang main nih? Apa sih nggak ada yang mau masuk ke dalam industri sorghum? Gue dibilang orang Jakarta gila. Orang Indonesia banyak yang bilang ini future food. Tapi gue mau future-nya tuh sekarang gitu. Mau sampai kapan lagi? Toh kan ini usaha untuk ketahanan pangan sama keberagaman pangan. Oke, kita lagi sama Pak Novan Satrianto dari PT Sedana Panen Sejahtera ya, Mas? Yoi. Ini salah satu narasumber di pekerjaan lama gue yang sangat menarik. Gue langsung to the point aja nih, Mas. Apa pentingnya sorghum? Apa pentingnya sorghum? Gua itu kan orang yang kejebur. Kejebur. Habis kejebur, gue nyelam sekalian gitu. Gue nyelam sekalian. Jadi kalau pentingnya sorghum tuh, ini bahan makanan yang udah ada lama banget gitu ya. Jadi nenek gue, nyokap gue tahu gitu kan, tahu bahan makanan ini di kampung halaman gue juga ada dengan nama yang berbeda-beda di provinsi di Indonesia gitu kan. Udah banyak orang yang kenal, terus ngilang, tergantikan. Terus gue berkesempatan untuk risetnya ya nggak tanggung-tanggung. Gue lihat nih di sorghum tuh ada apa aja sih, itu dulu nih. Ini bahan makanan yang ada apa aja gitu kan. Ternyata kebutuhan makanan kita kan ya karbohidrat, protein. Dua bahan ini aja ada di dalam sorghum. Terus itu namanya kan proximate test gitu kan kalau di lab. Terus kalau kita breakdown lagi, ternyata mineralnya tinggi, kaliumnya tinggi, kalsiumnya tinggi, fosfornya tinggi. Nah ini yang bikin gue, ini makanan kenapa hilang gitu loh. Ini makanan kenapa hilang. Terus kalau kita ngomongin tentang kondisi alam, panas udah jadwalnya nggak tentu, hujan jadwalnya nggak tentu, Global warming. you name it deh. Lahan yang nggak bisa ditumbuhin padi, palawija, ini tanaman bisa hidup. Ini tanaman kebanjiran, gue juga masih bisa panen, gue masih bisa dapetin hasilnya gitu loh. Nah, ini tanaman berarti resilient banget. Udah dia hidupnya sanggup di kondisi apapun, nutrisinya iya gokil sih menurut gue gitu loh. Lu dalam satu makanan, dalam satu bahan makanan ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, ada serat. Itu yang gue bikin ini penting loh. Nah, gue jadi ingat Bu Lisa Virgiano ya. Yoi. Dia bilang sorghum ini tanaman aneh. Lu rawat malah mati, lu cuekin malah hidup gitu. Bener nggak tuh? Iya, sampai kasarnya gitulah ya. Sampai kasarnya gitulah. Jadi treatmentnya tuh emang nanam sorghum tuh satu, gue pasti nyari daerah yang nggak bersinggungan sama tanaman lain gitu. Jadi kondisi kering, gue jujur kondisi kering gue malah happy. Karena itu gue panen terbaik itu ketika gue puncak musim kemarau, ketika gue nanam di musim kemarau gitu. Tanamannya lebat, hijau, tinggi, hasilnya bagus. Nah, untuk effort dalam penanaman tuh ya nggak perlu sesusah payah itu gitu. Jadi emang kita sederhana aja. Benar-benar kebutuhan air cuma 30% daripada crops yang lain, dari tanaman yang lain. 30%? Iya, cuma sepertiga dari kebutuhan tanaman yang lain. Oke, kita ngomongin sorghumnya dulu nih. Sebenarnya sorghum itu jenisnya apa sih? Nah, oke, kalau jenis dari yang bisa dilihat ya, kalau yang dari produk yang saya bikin tuh saya bagi dua. Ada tanaman sorghum yang menghasilkan biji-bijian, yang kita ambil bijinya, kita manfaatin untuk jadi tepung, jadi pengganti beras. Sama yang kedua, sweet sorghum manis. Yang kita panen itu batangnya. Gitu. Jadi batangnya kita peres, itu niranya, jusnya itu manis, itu jadi sumber untuk gula. Ini dua jenis tanaman yang berbeda ya? Dua jenis tanaman yang berbeda. Karena kayak itu kan sorghum ada yang putih sama merah tuh, Ya. itu ya bedanya ya? Iya, benar. Oke. Yang sweet sorghum tuh yang bijinya merah. Oke. Nah, kalau yang untuk pengganti beras, gue ambil yang putih. Gitu, karena memang ya untuk develop produk, sesuatu yang sebenarnya lama jadi barang baru lagi, gue pikir gue harus bisa masuk ke lidahnya orang Indonesia. Jadi orang makan sama nasi itu udah
pertama udah nggak beda jauh. Karena kan orang kalau makan terus ngerenyit. Gitu. Ini apa gitu? Itu yang gue maunya orang nggak gitu. Gue udah coba. Jadi kalau sorghum yang waktu itu yang merah yang gue cobain, itu substitusinya nasi merah. Betul. Kalau nasi putih beda. Betul. Ya kan kalau misalkan ada 100 orang nih suka nasi putih semua, begitu kita ngomong nasi merah bisa berkurang setengahnya gue rasa. Bener. Dan ini secara tekstur rasa tuh nggak seklin nasi putih tapi mirip nasi merah deh. Bener. Karena kan dia, ya itu tadi gue bilang kalau lu makan nasi putih lu cuma dapat karbo. That's it. Glukos udah selesai. Tapi kalau ini ya lu macem-macem. Di situ ada mineral, di situ kan semuanya punya rasa gitu. Terus tekstur gue dari segala macam varian, oke, gue udah pilih ini. Emang ada berapa varian? Banyak. Awal penelitian gue sampai 25-30 varian. Dari mana sih varietasnya ini? Lu Lokal, impor atau? Lokal ada, Amerika ada. Kalau pengembang-pengembangnya ya, kalau dari luar yang Amerika terbesar. Ada Australia, ada India, Afrika, Europe juga udah mulai mengembangkan lebih besar lagi sekarang. Gitu. Jadi udah pada masuk ke sini. Kita Indonesia tuh kenalan sama sorghum berapa lama sih? Udah lama kan? Lama. Kalau lu ada bukunya, ada wartawan Kompas baru rilis 1-2 tahun yang lalu tentang buku sorghum. Pangan lokal tuh ya masuk dari migrasinya Afrika, masuk ke India masuk ke Asia. Nah, dibawalah tuh benih sorghum itu. Kita ngomong tahun berapa nih kira-kira? Borobudur tuh kapan? Wah, Karena masih ada sejarah tuh. karena ada di relief Borobudur. Ada. Lu bisa cari. Di situ kan menceritakan tentang semua kehidupan gitu kan, sampai makanan. Di situ ada tanaman yang ujungnya mengkuncup dan jatuh, yaitu kalau kita lihat itu sorghum. Nah, tapi waktu gua ketemu lu 2019, itu mungkin itu baru pertama kali gua dengar tentang sorghum tuh. Berarti kan ada gap pengetahuan yang ini barang hilang nih, mendadak nih. Gap lo denger 2019, gue denger 2011. Nah itu juga yang pertama kali, ini apaan nih tanaman selain padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, ada yang namanya sorghum gitu, barang apaan gitu kan. Ya udah belajar dari situ, riset. Kalau dibilang hilangnya kapan ya, gue kurang tahu gitu. Gue kurang tahu kapan gitu. Cuman benar-benar tahu hilang aja. Padahal mungkin zaman kita sekolah dulu SD kita dikasih map Indonesia dengan singkong ada di provinsi ini, penghasil ubi ini, terus semuanya sekarang jadi beras gitu kan, semuanya jadi nasi adalah jadi makanan pokok kita gitu kan, padahal kita punya segala macam keanekaragaman tuh yang kalau dihubungin dengan ketahanan pangan kita nggak bakal susah sebenarnya sih itu. Nah kalau sorghum ya mungkin dari peneliti kita itu mereka mau mengangkat lagi gitu, karena gue juga awalnya nyari sumber gula ya, jadi nyari sumber gula selain tebu ya gue diperkenalkan dengan sorghum, riset ya ketemulah gitu loh. Nah sebentar, awalnya lu kenal nama sorghum gimana? Waktu itu ada dari BPPT Jakarta ya, ya memperkenalkan sorghum gitu. Jadi gue dikenalkan 2011 tuh untuk coba riset. Pada saat itu arahnya Pak Dahlan Iskan juga yang menggalakkan waktu itu untuk cari tentang bioenergi, bioetanol, terus masuk juga ke pangan. Ya udah habis riset itu ya gue memilih untuk masuknya ke pangan deh gitu, karena kalau main ke energi effort investnya gede banget ya kan, terus gede banget deh, effortnya banyak banget, terus ya udah kita butuh makan, kita butuh potensi gula yang ada gitu kan buat masuk ke kebutuhan pangan kita, ya gue lebih milih di situ. Jadi 2015 itu ya bikinlah Sedana, masuk deh, nyebur, nyelam sekalian udah untuk main di sorghum. Ini kan ibaratnya sorghum ini lang ya perkiraan gue sih karena nasionalisasi beras ya di zaman Orde Baru tuh. Itu juga kalau gue sempat dengar dari Ibu Helianti Hilman tuh. Jadi ada petani beras kan ada macam-macam di Indonesia ya. Nah waktu zaman Orde Baru nggak boleh nanam yang lain mas. Betul. Cuma satu jenis saja. Itu kan kalau kita ngomongin diversifikasi pangan itu dosa sebenarnya kan. Nah petani-petani yang ngotot nanam itu di penjara. Nah jadi sekarang kita udah boleh nanam, cuma warisan masalahnya masih ada nih. Kita udah nggak tahu bahan-bahan yang tadinya ada. Sekarang lu perkenalkan lagi sorghum, orang kan pada nggak tahu kan.
Gimana tantangannya waktu itu? Tantangan dia sempet kan gue cerita sama lo. Jadi beras nih udah jadi culture, udah jadi budaya. Namanya makanan itu budaya nih, udah paling dasar deh, dari paling akar gitu kan. Kita semua deh yang ada di sini gitu. Lo dikasih makan atau apalah kacang-kacangannya lo nggak tahu yang dia eksis di negara lain itu jadi makanan utama, lo makan kan Belum renyit. Itu dia ngerenyit. Orang mesti ngerenyit nih apaan karena gue tahu cuma nasi. Belum makan kalau belum nasi, ya kan? Nah, nih langsung aja dua. Nasi sama mie. Nah, ini dua culture yang udah di Indonesia banget. Mie aja masih belum dianggap makan kalau belum makan nasi. Makan nasi pakai mie, oh, sadis. Nah, itu dia. Nah, jadi ketika gua harus masuk, ingin masuk lagi lah untuk memperkenalkan ini gitu. Jadi ketika sekarang ngomongnya udah langsung dari culture ke industri deh. Kita negara tropis, 2 musim, bisa nanam sepanjang tahun. Ya, padi nanam di musim hujan aja, gitu kan. Palawija, sisa musim hujan mereka nanam jagung. Habis itu kalau kemaraunya terlalu panjang, ya udah lahannya idle. Nah dari situ, nih sorghum bisa masuk dan Indonesia ini luas banget. Tanpa kita harus bersaing untuk nanam komoditi lain kan, masih banyak lahan-lahan nganggur yang bisa kita manfaatkan gitu loh. Nah, kalau negara-negara maju, sepengetahuan dan belajar gue adalah, you name it, negara-negara maju, Amerika, Jerman, Jepang, Korea. Kita taunya mereka advance teknologi, militer dan apa segala macam. Tapi pertaniannya mereka jauh lebih gila juga gitu. Untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka itu juga gila gitu. Itu juga advance banget. Dan Amerika aja masih mikirin sorghum. Nah, gue berpikiran kita punya Indonesia ini bisa nanam sepanjang tahun, punya tanah yang begitu luas. Nah, apa nggak ada yang main nih? Apa sih nggak ada yang mau masuk ke dalam industri sorghum, ke pertanian sorghum? Nah itu pertanyaan yang di awal lu pasti ada risetnya dong. Ada. Kenapa nggak ada yang main kan kemungkinannya 2 nih. Antara memang belum ada yang melihat peluang itu, karena kedua emang nggak ada permintaan. Jadi yang kayak lu bilang tadi, Toto hilang. Itu kayak diklik sama Thanos gitu kan, Toto nggak ada orang yang ngurusin sorghum, udah nggak ada lagi petaninya gitu. Bener-bener cuma segelintir daerah aja di Jawa Tengah gitu yang masih. Tapi gini, nanam sorghum. Makanan daerah ada nggak yang terbuat dari sorghum? Jangankan makanan, nama kabupaten aja yang artinya sorghum ada. Apa? Bali Utara, Buleleng. Buleleng? Itu sorghum artinya? Artinya sorghum. Kalau di Jawa manggilnya apa? Cantel. Cantel. Di Jawa Barat namanya gandum. Jadi gandumnya Indonesia yang dikenal itu sorghum. Jadi itu semua itu sorghum? Gandrum, cantel, jagung pari, buleleng, sabu. Terus kalau di NTB ada namanya latu. Jadi sebanyak itu di area kita tuh udah kenal itu. Emang udah dari nenek moyang sebenarnya udah bahkan konon katanya ya dari zaman Majapahit untuk bekal perang itu ke daerah lain ya dibawa ini sorghum. Sekarang balik lagi orang pada nggak kenal, lo gimana ngatasin challenge ini nih? Satu, harus inovatif lah. Harus inovatif untuk apa produk yang tadi. Oke, kita masuk untuk pangan alternatif gitu kan. Untuk orang yang mau mulai healthy lifestyle. Masuknya itu dulu deh, berkebutuhan khusus. Karena mereka orang-orang yang nggak bisa konsumsi, let's say gluten. Oke. Habis gluten mereka nggak bisa konsumsi yang gula terlalu tinggi. Peluang itu nih yang gue masukin. Jadi orang yang udah mulai diet untuk masuk ke gluten free, ya kita perkenalkan sorghum. Nah, tadi supaya nggak minim penolakan gimana? Kalau orang sudah berkebutuhan khusus, mereka udah butuh. Nggak bisa pilih-pilih. Nggak bisa pilih-pilih, bener. Disuruh makan itu ya itu. Tapi orang yang mulai beralih itu yang nih loh, ini yang putih udah mirip nasi. Oke, gue kemarin baru baca data agak mengerikan sih. Jadi angka diabetes Indonesia itu 2019 kalau nggak salah ya 10,7 juta lah ya. 2021 19,5. Hampir 2 kalinya into 15 years gitu loh. Iya. Itu peluang kan buat lo? Ya peluang sih. GI-nya berapa sih kalau si sorghum ini? GI-nya itu gue di beras, gue lupa beneran, gue lupa deh. Karena kalau gue penelitian gue paling banyak itu di gula. Oke. Di gula gitu kan. Jadi kalau GI dari beras, kalau beras itu 8 beras nasi putih ya? Iya. 89. 89. Seingat gue di antara 60-an deh, maksimum mungkin sekitar 60-an. Gitu. Oke. Karena tubuh kita ketika makan sorghum dia nggak cuma nyikat karbohidratnya doang,
tubuh kita dibagi nih, oh ada mineralnya juga diserap gitu kan, ada proteinnya juga gitu, ada fibernya juga. Jadi nggak dalam sewaktu-waktu gula darah lu jebret naik gitu, enggak. Dan dengan dengan porsi yang lebih sedikit lu udah jauh lebih kenyang dibanding makan nasi kan. Tapi ketika lu memperkenalkan sorghum ini sebagai makanan sehat ada beberapa stigma. Satu, mahal, pasti. Kedua, nggak enak. Nah ini kan kalau misalkan lu mau ngincer mass market, dua hal ini agak fatal menurut gua. Oke. Gimana lu ngatasinnya? Nah, satu, mahal. Nah, mahal ini bukan semena-mena misalkan, let's say di perusahaan gue gitu ya, di brand gue. Orang menganggapnya di ujung mahal, tapi lihat komparasi aja dengan produk lain yang sejenis di market, harga gue di berapa. Nah, harganya kira-kira kalau beras nih kan sekitar 9.000 10.000 ya sekilo ya. Kalau sorghum berapa? Nah itu dia. Gue mau memposisikan sorghum adalah sorghum. Jadi tidak komparasi ke nasi. Kalau nasi biasa ya jauh. Jauh banget. Mungkin di market sekarang per kilo bisa 35.000 sampai 40 ribuan sorghum gitu kan. Jadi memang segmentasinya gue bikinnya ya ke middle up dulu gitu. Ke middle up. Kembali lagi, bukan karena ntar disangkanya cuannya gede banget gitu kan. Enggak. Kan ngeliat volume juga kan, volume market juga kan. Betul, ngeliat volume market. Terus skala produksi. Skala produksi di sini lebih kepada peralatan produksi. Karena di barang nggak pernah ada di Indonesia, jadi mesin-mesin yang ada itu kan juga hasil modifikasi dari mesin padi, dari apa segala macam gitu. Nah, kita nyebutnya rendemen dari hasil panen sampai dengan jadi produk jadi itu masih belum setinggi tanaman lainnya. Apa namanya Rendemen itu dari misalkan dari 10 kilo hasil panen yieldnya itu hasilnya mungkin cuma jadi 4 kilo yang bisa. Oh gitu. Iya. Gitu. Karena kalau gue dengar dari kayak baca-baca beta aja kayak sorghum itu per kilonya ini kita ngomong si produk setengah jadi lah. Sekitar 2.000 sampai 4.000 bukan sih? Sekarang harga di farm, di farm nggak dapet men. Serius? Berapa? Udah nggak dapet. Itu harga 4-5 tahun yang lalu kali. Sekarang berapa? Sekarang itu udah nyampe harganya sampai ke 7.000. Oke. Ada cerita yang menarik soalnya. Waktu sekarang ini, saat ini, itu bisa sampai lebih dari 7.000. Dan bukan buat makanan manusia. Hah? Buat siapa? Buat pakan ternak. Buat burung. Wait, ini kita ngomong makanan bernutrisi kok buat ternak ya? Gitu. Ini berarti kasusnya mirip sama terigu nih. Terigu kan yang bagian putihnya sebenarnya bagian yang nggak bergizi kan, yang kulit-kulitnya gitu banyak vitamin B apa segala macam, itu buat makan ternak kan? Iya, itu kalau kita bicara makanya kalau whole grain kan, makanya kalau makan whole grain, roti whole grain itu kan lebih berserat, mineralnya masih banyak di situ. Jadi itu buat ini ada yang menarik soalnya hari ini nih ada yang menarik. Apa? Komunitas peternak burung yang burung kontes itu segala macam kan ya, mereka itu butuh millet. Millet itu? Millet? Pakan ternak kan? Biji-bijian millet, sereal juga, millet. Dia kayak barley. Iya. Di market susah. Harganya itu misalkan dari 6.000 atau 7.000, 10.000, sekarang udah ke 15.000 sampai 20.000. Lagi ada apaan? Gua nggak tahu deh. Rebutan juga kali sama manusia, gitu kan. Terus dicobalah ke sorghum. Bisa ternyata untuk menggantikan. Jadi penjual-penjual pakan, peternak-peternak burung beralih. Karena kan memang kalau untuk pakan yang kan inilah ya, itu kan bukan ternak yang yang common bisa dikasih pakan murah gitu ya. Kalau udah sesuatu yang kontes yang udah diambil kecantikannya gitu kan berapa juga dihajar gitu kan. Nah, sorghum lagi masuk nih ke situ. Gitu. Lu main juga nggak? Enggak, gue masih di pangan. Kalau di pakan gue itu aja waste buat masuk ke peternakan. Kan kita ada peternakan gitu. Oke, sekarang gue mau ngomong produk jadinya nih. Tadi kan ada dua jenis ya, ada yang putih, ada yang merah ya. Hasilnya jadi apa sih? Cuma sekedar jadi beras kah atau? Saat ini beras dan tepung. Jadi orang untuk yaitu pengganti nasi, tepung ya dengan segala macam olahannya. Tidak menggantikan siapapun ya. Jadi yaudah tepung sorghum gitu. Aplikasinya buat apa kalau tepung sorghum ini? Aplikasi ya kue, roti. Yang klien gue yang udah pada ini ya, yang udah jalan tuh. Kue, roti, itu kan nggak ada glutennya kan? Iya. Nggak stretchy dong? Stretchy? Kok bisa? Kan kita kalau berbicara pangan lokal non gluten, Indonesia surganya gluten free. Iya. Ya. Selain ada sorghum, kita ada tapioka, ada singkong, ada ubi, kentang.
Nah mereka nih, ada chef-chef, ada UMKM lokal-lokal yang udah main di gluten free, mereka canggih-canggih men. Canggih-canggih, waktu di Kaum kan juga bikin bolu sorghum udah nggak pakai terigu juga. Jadi mereka bikin roti, ya entah komposisinya apa aja. Yang jelas nggak berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri ya sorghum karakternya lebih ke cookies. Cookies. Karena dia lebih dry kan. Ibaratnya kalau terigu protein rendah lah ya. Betul, betul. Terigu protein rendah tapi nggak ada gluten, jadi nggak stretchy, nggak ada pengikatnya gitu kan. Oke. Nah sekarang ya udah mulai mereka ada yang pasti mixing sama porang kah, sama singkong kah, gitu untuk bisa dapetin karakter roti, kue yang emang udah acceptable, udah dikenal lah. Tadi lu ngomong di awal-awal research-nya tentang gula ya? Maksudnya bisa jadi gula juga kah? Yui. Sorghum ini? Itu malahan ya produk dari awal ya, produk utama gue main di gula. Karena kalau untuk di grain kan mungkin banyak lah ya. Jadi menjualnya sebagai gula sorghum gitu? Betul. Karakternya kayak apa? Karakternya itu gue ada 3 macam gula. Ada gula kristalnya, dibikin karakternya seperti gula pasir tebu. Kedua brown sugar, karakternya seperti ya brown sugar, seperti gula kelapa atau gula semut. Yang ketiga liquid, sirup sorghum gitu. Jadi kalau gue masuk lab dites pakai 10 relawan low GI, dapat poinnya di 53, batasnya kan di 55. Bikin gula pasir ya karena gue percaya waktu itu karena lagi riset bioetanol kan ya. Untuk bikin etanol itu, untuk bikin alkohol kan ya base-nya harus ada gula gitu. Nah gula kan sukrosa, fruktosa, glukosa. Waktu kita beredar lagi, kok sukrosanya tinggi nih? Nah waktu itu waktu di lab kita yakin nih, ini pasti bisa jadi gula pasir gitu. Jujur aja gue sih pengennya gula cair misalnya, karena lebih gampang. Terus cuman ya udah budaya kita semuanya pakai gula pasir gitu kan. Padahal penggunaan gula cair sih nggak masalah sama sekali gitu. Nah dapatlah si gula pasir ini, ya udah untuk kita memenuhi orang yang butuh untuk gula yang lebih bersahabat lah, yang punya nilai glycemic index lebih rendah. Nah kemudian kedua ada brown sugar. Brown sugarnya gue lagi mau naikin ini rasanya itu sweet savory. Jadi emang manisnya tuh menurut gue nyaman gitu. Kenapa sih nyaman? Di gula ini semuanya manisnya nggak terlalu overpower gitu. Karena di sorghum intrinsiknya sendiri ada natrium, ada garam. Nah garam tuh kan dia menyatukan rasa kan, menyatukan rasa. Lu masukin kayak itu es kopi susu. Es kopi susu kan pakai gula aren kan sebenarnya karena dia nggak mau terlalu nyelekit juga kan manisnya kan. Sebenarnya mungkin bisa masuk. Udah. Ada kafe di Menteng, kafe Merah Putih dia kalau dari Blora lurus terus yang di pinggir rel itu terus ke arah Menteng. Ya adalah satu kafe di situ. Pakai itu. Namanya apa nama menunya? Latte sorghum latte. Oh, dimasukin jadi nama menu? Iya. Oh, dimasukin jadi seunik itu rasanya? Seunik itu. Ya buat gue seunik itu gitu. Jadi hampir semua orang bilang, misalkan kalau lo nyoba, ya gue juga kalau ngopi kadang mau pakai gula kadang enggak gitu kan. Kalau mau tahu rasa aslinya dulu. Hampir semua bilang nggak ngilangin rasa asli kopinya. Oke. Gitu. Coloring tapi nggak terlalu mendominasi. Iya, nggak mendominasi. Hampir semuanya bilang gitu tanpa gue harus nanya gimana. Manisnya oke, rasa kopinya jadi nggak kalah, nggak ketutup. Gitu buat orang yang suka minum kopi pakai gula. Nah gitu. Jadi satu lagi liquid. Nah liquid nih secara mineralnya paling banyak, paling tinggi, penggunaannya mestinya juga paling simple lah ya. Terus gue develop liquid tuh kenapa? Karena ini banyak nih lokal kita liquid impor nih gitu kan. Liquid impor nih untuk di kedai-kedai, di kafe, di padahal gue bisa nih develop gitu untuk bikin gula cair. Jadi 3 itu. Dari 3 ini turunin lagi karena dapet challenge. Gue pengen kecap tapi gue nggak bisa makan kedelai karena gue alergi gitu. Demand-nya aneh-aneh. Wah aneh-aneh. Kalau diturutin semua, gue custom aja masih ada. Vegan, kecap nggak mau pakai bawang putih. Nah, jadi kalau dia pesen, ya udah batch itu udah nggak boleh pakai bawang putih karena dia vegan. Cara lu bisa masuk ke market itu gimana? Komunitas, market niche. Market niche.
komunitas, sosial media, terus ikut ke apa ya, kayak orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu lah. Kelompok diabetes, kelompok anak-anak atau orang autoimun, nah, mereka nyari. Seberapa besar sih volume orang berkebutuhan khusus ini? Ya salah satunya tadi lu sebutin kan, diabetes aja almost twice double gitu kan. Nah, bukan menjadi berkah buat kita ya sebenarnya. Bukan menjadi berkah buat kita ya, tapi ya kita opportunity ada lah. Opportunity yang, tapi gue juga mau yang sehat itu enak. Yang sehat itu enak. Terus nggak ada side effect apa-apa. Jadi 5 tahun jalan, komplain karena sakitnya menjadi kambuh atau apa sih? Belum pernah. So far belum pernah. Jadi mereka ya loyal customer. Nah, so far dengan niche market ini pasti bakal ada ketika lu growth-nya udah mentok nih. Ketika itu kan lu bakal ngincer mass market. Bisa nggak harganya dimurahin? Skala produksi gue yang harus gue besarin. Oke. Itu yang target gue untuk kayaknya waktunya untuk masuk ke ekspor deh, market luar. So far lu punya kebun di mana sih? Jawa Timur, Di mana? di Kabupaten Jombang. Itu doang? Jombang, Mojokerto. Bukannya NTT dulu waktu itu sempat ngomong? NTT ya mitra-mitra lah. Bukan punya ya, tapi mitra. Jadi di Jawa Tengah ada mitra, di Jawa Timur ada mitra. Pabriknya di Jombang. Di Jombang. Jombang, Jawa Timur. Skala produksi lu berapa ini nih? Belum besar lah. Kalau gula itu per day-nya per month lah ya. Per month itu gula pasir gue bisa 5-6 ton per month. Hasil akhirnya kan? Hasil akhirnya. Enggak, maksud gue lu pakai sorghumnya berapa ton? Berapa ton? Untuk produksi sorghum gue per day 7 ton kapasitasnya. Itu masih kecil banget kalau itu kecil segitu? Kecil, skala pabrik gula sih itu kecil, belum apa-apanya gitu. Tapi gue mau nunjukin dengan biasanya untuk bisa kita mencapai efisiensi, kapasitas produksi ekonomis itu kan skalanya mesti sampai 100-an, even sampai 1000-an gitu kan. Nah ini kita main di 7 ton, 10 ton aja udah jadi gula gitu. Wait, ini 7-10 tahun ini kita ngomongin market dalam negeri doang? Dalam negeri doang. Oh, lu belum main ekspor berarti? Belum. Baru menjelajahi untuk mau main keluar. Karena kalau, ya gue nggak tahu lah, kalau misalkan kebanyakan market set kita kan produknya banyak nih, biodiversity-nya luar biasa Indonesia. Cuma apresiasinya rendah. Ya. Jadi ujung-ujungnya kayak si Jafara itu Keluar. ke Eropa, di sono lebih dihargain. Gitu. Betul. Dari sisi apresiasinya sama harga jualnya juga. Betul banget. Karena kan kita punya gift gitu ya. Alam ini ya udah mau main pertanian apa aja juga kita bisa gitu loh. Di tropis. Gitu. Dan barang tropis nih dicari di mereka gitu kan, mau di Europe, mau di US gitu. Nah, gue pelajarin juga sekarang market gluten free itu naik di luar gitu kan, di negara-negara yang menciptakan gluten gitu kan, mereka juga penduduknya nyari, ya udah kayaknya ini waktunya deh. Setahu gue tuh gluten free itu cuma ngefek bagi orang yang punya celiac disease gitu ya kan. Exactly. Banyak orang yang gue gluten free padahal dia sih nggak ada penyakit apa-apa gitu loh. Betul. Tapi maksudnya itu mitos atau benar. Berarti yang kena penyakit celiac disease ini meningkat? Bukan meningkat ya, tapi balik lagi ke lifestyle. Nah, kalau membredel tentang celiac disease atau orang yang gluten intoleran, sebenarnya banyak loh. Cuma mereka nggak tahu aja. Cuma mereka nggak tahu. Jadi penyakit toto muncul kulit lah, ruam lah, apa segala macam. Ya gue juga ngeliat sendiri gitu ke teman-teman gitu, ke orang yang emang udah menjalani itu ya. Lu coba deh. Emang agak strict dan sulit ya kalau lu nggak masak makanan lu sendiri, kalau enggak lu nggak nyiapin buat kebutuhan lu sendiri. Lu coba free gluten seminggu, habis itu lu makan gluten lagi seminggu gitu. Itu aja udah berasa banget. Jadi sebenarnya banyak celiac tuh udah jadi udah yang apa ya, udah parah gitu ya, udah ketemu gitu ya, ternyata di pencernaannya udah bermasalah banget gitu. Tapi ya balik lagi ketika tubuh lu ternyata tidak serespon itu untuk bisa mengolah gluten, ya metabolisme yang kemana-mana gitu. Konon kan setelah pandemi ini produk-produk sehat bakal dicari nih. Iya. 2 tahun nih pandemi kan. Ya masih oke sih gitu, masih oke dalam artian emang mungkin orang kesadaran untuk merubah gaya hidup ya.
Tapi selama pandemi ini growth lu gimana? Apakah sempet turun atau malah naik? Karena beberapa produk sehat kan malah naik kan? Kalau ngomongin growth, 2 tahun pandemi, 2 tahun naik. Naik. Karena? Dan chart gue tiap tahun, akhir tahun gue ngerekap produksi penjualan. Naiknya pas ketika PPKM lagi tinggi-tinggi. Orang langsung siap-siap Yes. makanan-makanan sehat. Yes. Awal kan kita pandemi itu 2020 awal. Ya. Terus agak tinggi itu di tengah tahun. Habis puasa. Habis puasa, benar habis lebaran. Itu produksi gue dan penjualan naik. Udah lepas, tahun ini, bulan Juli, Agustus, gelombang Iya, kedua, Gelombang kedua. itu naik. Itu naik. Orang, ya mungkin orang nyari segala cara makanan sehat. Secara spesifik produk apa yang naik? Gulanya kah? Atau Leading beras? produk gue sih gula, Gulanya. kedua beras. Itu yang, ya mungkin mereka ngerasain kali ya. Gue pingin perbandingan antara beras sama sorghum nih. Dari tanamannya dulu deh. Masa panennya perbandingannya gimana? Sama, kalau masa panen sama, kurang Sekitar lebih 100-110 hari. Relatif cepat ya sebenarnya. Relatif cepat. So kayak jagung lah. Kurang lebih sama. Kalau dari penanaman. Nutrisi? Ya nutrisi bisa dicari deh. Ada nggak sumber makanan yang ya itu ada karbo, ada protein, terutama kalium ya. Potasiumnya di sorghum tuh udah paling jagoan deh. Kalau ditanya begitu, kadang-kadang orang ya nggak bisa jawab. Emang nasi putih ada nutrisinya apa? Cuma nggak bisa lepas aja. Memang nggak bisa lepas. Ya itu tadi udah jadi budaya. Lidah lo, maksudnya ya lidah kebanyakan orang, taste yang dia cari, rasa kenyang, tenang gitu kan udah karena dari sini kan. Gue di rumah juga, gue nyokap gue ya karena dia orang Jawa gitu ya, tahu juga masa lalu tentang ini tanaman kayak gimana. Yang kocak itu yang kerja di rumah gue, mbak gue gitu kan. Awal gitu gue bikin sorghum masak, dia ngeliat sambil melengosin gitu, terus komen, Pak, kok makan makanan zaman saya susah. Jadi itu mindset orang, makanan orang susah tuh. Karena cadangan makanan itu. Makanan utama yang lu bilang tadi beras masuk, beras nisasi masuk, cadangannya sorghum. Nggak ada beras baru makan sorghum. Oke, ini kan sempat hilang nih sorghum ya. Ketika lu pingin produksi sorghum nih, lu kan ke pertanian, lu nyari petani juga. Terus lu bilang mereka mau nanam sorghum. Reaksi mereka gimana? Gue dibilang orang Jakarta gila. Awal gue mau menanam, ya 2 pengalaman gue pertama kali kan di NTB, di Dompu. Saya mau nanam sorghum ya, karena gue nggak tahu kan itu namanya sorghum tuh apa gitu. Oh, namanya beda di sana. Gue di kaki Gunung Tambora waktu itu. Begitu gue jalan, abis survei segala macam, gue mau balik, pulang, berhenti. Ada tanamannya ternyata di situ. Ini yang mau saya tanam. Oh, ini namanya latu kalau di sini. Ngapain tanam tanaman kayak gini? Dia bilang kayak gitu kan. Ya memang ini yang mau saya teliti gitu kan untuk nanam tanaman ini. Oke, udah jalan di sana, saya masuk ke Jawa Timur. 2015 puncak musim kemarau. Itu gampang nyari lahan karena banyak lahan idle. Karena nggak ada air kan. Air ada tapi cuma sedikit. Itu yang gue suka. Ada air nggak banyak nggak apa-apa, yang penting masih bisa ngebasahin lahan. Masuk gue ke tengah lahan, ya, orang-orang desa gitu pada di warung gitu kan ngomongin ternyata. Lihat tuh ada orang kota dari Jakarta sok-sokan mau nanam, gila nih orang itu. Beneran tuh dibilang kayak gitu, gila nih orang. Ya udah. Tetap jalanin, ada satu mitra petani yang mau untuk nanam sorghum, nanam selang 2 minggu udah mulai tumbuh. Selang 1 bulan udah lebat di puncak. Tapi musim mereka kemarau. knowledge buat nanam sorghum itu masih ada. Ada. Lo bisa nanam jagung, lo bisa nanam sorghum. Segampang itu. Segampang itu. Cuman ketelitiannya aja yang harus lebih teliti sedikit lah untuk menanamnya, karena bijinya lebih kecil-kecil. Kalau orang nggak sabaran, nanti dalam satu lubang bisa 5-10 biji, ntar pertumbuhannya nggak bagus. Nah waktu awal, mereka juga nggak tahu sorghum apa. Di Jawa Timur namanya apa? Jagung pari. Jagung pari. Oke. Tanamannya kayak jagung, buahnya kayak pari, kayak padi. Namanya jagung pari jadinya. Gitu. Begitu tumbuh ya
udah we prove it gitu. Jadi ya udah ini tanaman yang memang bisa jadi pilihan. Dari situ ya udah mulai mitra kita beli hasil. Oke, lu punya bayangan apa nih tentang sorghum? Kita ngomong dalam negeri dulu deh. Lu kan pasti pingin makanan ini lebih populer dong, lebih diterima banyak orang dong. Bayangan lu pola konsumsinya kayak apa? Maksudnya apakah dia kayak menggantikan karbohidrat nasi putih gitu atau gimana? Idealnya nih menurut lu? Idealnya makanan siap saji, snack, biskuit. Itu bisa jadi dari sorghum semua? Banget. Bisa banget. Udah lu produksi? Sudah gua R&D. Oke. Karena kalau setahu gue di Cina tuh bisa jadi minuman keras ya, alkohol, ciu. Baijiu ya, ciu. Oh itu baijiu paling sadis itu 69% loh berarti. Mana? Itu. Bioetanol. Gua tulisnya bioetanol. Bisa diminum. Buka aja. Biasa sih kalau Then itu. you know. Oh, ya persis. Ya. Ini yang gue minum nih. Bentar, jadi baijiu itu di Cina dari sorghum. Dari sorghum. Filmnya Red Sorghum. Dari sorghum. Dari sorghum. Jadi sebenarnya Cina konsumsi sorghumnya banyak dong. Yang setahu gue kemarin gue habis meeting, mereka butuh 20 juta ton setiap tahun. Mereka punya nggak tanaman? Punya, tapi kan cuma satu musim. Oh, jadi cuma satu musim doang dia panennya? Kan dia negara 4 musim kan. Oke. Dan mereka paling besar masuk dari Amerika. Gue dapat data nih kemarin, dari 2018, 19, 20. 18 itu masuk 3 juta ton. 19 itu trade war kalau nggak salah. Iya. Perang dagang Cina-Amerika. Cuma dapat 800 ribu ton. Tahun kemarin balik lagi, udah mulai berapa gue kemarin 1 atau 2 juta ton. Ya udah nyarilah nih partner di Indonesia. Oh, jadi negara ekspor pertama lu Cina nih, Dar? Amin. Kalau kan beda-beda project ya. Ada project yang buat food, buat gula, buat grain. Nah, itu target negara-negaranya beda-beda. Tapi kalau lu bilang konsumsi airnya 30% sih gila, men. Karena sekarang setahu gua nih, kan negara-negara maju mulai cari pangan alternatif ya. Salah satunya apa? Serangga. Serangga itu karena dia hewan berdarah dingin, cold blooded. Jadi konsumsinya tuh kalorinya tuh lebih fokus buat growth, bukan buat ngangetin badan ya kan. Konon 1 kilo jangkrik butuh pakan 1,7 kilo. Oke. Sementara sapi, 1 kilo daging sapi butuh 10 kilo pakan. Oke. Jadi kan jauh lebih efisien. Cuma kan sekarang orang masih geli makan serangga apaan sih gitu. Cuma lu lihat aja 20-30 tahun lagi makanan makin susah, terpaksa makan juga. Nah, itu kan bisa dibuat ketika bahan bakunya terserah deh. Ya. Terus kalau ngomongin taste, lo punya nilai protein tinggi, pasti taste-nya bakal lebih enak. Pasti bakal lebih serangga gurih. proteinnya tinggi. Nah, tinggal bentuknya aja. Kalau ketika nanti mungkin orang-orang yang mau melakukan itu, oke, gue punya serangga, tapi orang nggak mau makan, gue jadiin sosis, siapa yang tahu? Betul. Itu banyak kan, siapa yang tahu? Jadi burger. Iya. Itu yang juga gue mau bikin di sorghum. Ketika effort gue untuk masuk tepung atau beras, mungkin orang akan penolakan atau nggak terbiasa. Gue coba bikin snack, ya orang makan gitu. Gue bawa ke sini, gue suguhin. Snack macam apa ini? Crackers? Puff. Karena gue mikir ya kalau orang Indonesia tuh kalau mau bikin souvenir cenderamata dari satu daerah tertentu, dijadiin keripik paling gampang tuh. Ya. Bisa juga jadi keripik. Keripik bisa. Yang paling sering gue bikin tempe. Hah? Tempe pakai sorghum? Pakai sorghum. Jadi gue bikin tempe. Jadi dia bisa substitusi kedelai gitu? Bisa. Kayak apa rasanya? Kayak gitu. unik, enak. Sekarang kan tempe movement lagi in nih. Yoi. Ya, tempe movement lagi in. Cuma gue baru denger nih bisa dibikin dari sorghum nih. Bisa. Mereka pakai kedelai hitam, pakai apa? Sorghum. Segala macam kacang-kacangan, segala macam yang ada proteinnya bisa lah dibikin. Nah, itu gue bikin tempe. Udah mulai banyak juga sih yang bikin tempe sorghum. Terus diolah, bikin bumbu pakai kecapnya sorghum sendiri. Itu udah ya di gue udah jadi lauk, udah jadi sebenarnya aneh juga gitu kan. Dia bisa jadi makanan utama, dia bisa juga jadi lauk gitu kan. Bikin keripik dari tempenya. Nah, kalau snack, bubur, apa segala macam, gue cuma berpikiran gini. Kita tuh punya banyak banget saintis yang jago-jago.
orang-orang teknologi pangan yang jago-jago, lo mau minta bikinin apa aja jadi gitu kan. Cuma mereka nggak bisa jualnya. Nah itu yang mau gue manfaatkan gitu loh. Karena gue welcome banget gitu kalau ada mahasiswa atau apa mau penelitian, ayo ke tempat gue silakan gitu kan. Gue bakal support untuk nih bahannya mau dijadiin apa gitu kan. Nah itu yang gue temuin kemarin satu tahun belakang itu, gue kemarin sama IPB. Jadi gue mau bikin oatmeal, semacam oatmeal ya, jadi sorghum meal gitu kan. Lo punya bahan makanan yang sereal yang siap saji, nutrisinya tinggi, gluten free, ramah untuk gula darah gitu. Masih R&D? Masih, tinggal bikin sih, sebenarnya udah jadi. Formula apa segala macam udah jadi. Kapan nih kita bisa ngelihat hasil? Nyari investor. Investasinya di apa? Di pabrik lagi? Pabrik. Terus gue bikin puff kayak Jipang gitu lah. Nah ini teman-teman yang pada bikin granola, mereka nyari sereal crunchy yang bisa dibikin untuk mixing dengan nuts, dengan kacang-kacangan granola gitu. Ya oke, tapi ini gue masih nyoba, belum dapat formulanya. Orang Indonesia banyak yang bilang ini future food, tapi gue mau future-nya tuh sekarang gitu. Kalau kita ngomongin 10 tahun lalu, iya, future-nya sekarang. Bener. Karena gue kenal sorghum itu dibilangnya future food gitu kan, itu jalan 10 tahun dan hari ini pun ada yang masih bilang ini future food. Ya udah, future foodnya kita tarik ke sekarang gitu. Okay. Mau sampai kapan lagi? Gitu. Toh kan ini usaha untuk ketahanan pangan sama keberagaman pangan. Solusi nggak sih gitu dengan kondisi Indonesia yang kayak gini gitu loh, yang punya banyak makanan lokal. Kalau mau beli kemana? Yang pasti online, e-commerce sudah ada. Ya, sekarang pokoknya tinggal kasih link antara dua toko itu lah ya. Ya. Thanks God-nya kalau googling atau masukin keyword sorghum, gue udah naik gitu, karena gue udah duluan kan. Gitu. Nah kalau di supermarket ada gitu, ada co-branding, ada brand gue sendiri yang udah masuk. Terus reseller di Indonesia udah lumayan tersebar. Nah ini kalau gue lihat sebagai orang luar nih, gue ngeliatnya ini marketnya jadi ke healthy food nih. Lu pernah coba kerja sama chef gitu untuk mempopulerkan makanan sebagai makanan ini enak, bukan cuma sehat. Karena kalau marketnya lu kayak healthy food gitu kan, entah kenapa orang pasti mikir ini makanan nggak enak. Iya. Udah pasti begitu deh. Iya, benar. Pernah nggak kerja sama? Kerjasama pasti pernah. Kerjasama pasti pernah. Udah beberapa kali kerjasama, terus gue sama chef terus ngedatengin sekelompok ibu-ibu, kemudian komunitas gitu. Pernah. Terus selain itu nextnya ya pengennya sama dokter yang memang dia punya spesialisasi untuk penyakit-penyakit tertentu gitu, yang menyarankan untuk menjaga pola makan dengan gluten free, dengan low GI gitu. Kayak kedepannya bakal banyak pemain lagi nih. Bakal banyak sih. Justru ayo lah gitu. Karena untuk bisa mengenalkan ini ke masyarakat luas tuh effortnya gede banget. Gitu Justru kan. kompetitor is good. Iya. Karena gue udah banyak nggak sih pemainnya banyak nggak sih sebenarnya yang produksi gitu? Kalau dibilang banyak, enggak ya, masih belum lah. Masih belum banyak. Dihitung jari? Hah? Bisa dihitung jari? Bisa dihitung jari. Yang skalanya industrial ya? Iya, bisa dihitung jari banget. Ya, dengan brand lain aja, itu masih barang gue. Ngambilnya dari lo? Iya. Sip. Maklon. Iya, dengan brand lain itu masih barang gue. Gitu ya, karena mereka melihat ini ada potensinya gitu loh, ada opportunity-nya. Tapi dari segala kita ngomongin production chain-nya, masalahnya di mana? Challenge distributor and customer. Distributor di era sekarang ini bukannya langsung e-commerce? Berarti kan direct. Ya. Iya kan? Kalau direct oke. Kalau tadi maksud gue itu kalau distributor yang ada third party lah, ada pihak ketiga. Karena gua untuk distributor aja gue cuman dapet beberapa lah. Nggak banyak distributor yang mau untuk nih barang apa gitu ya. Mereka gitu ya. Ya wajar banget. Dan distributor gue yang gue dapet itu juga memang concern di healthy food gitu. Nah kalau end customer, gue sih untuk effort promotion tuh kan effortnya gede, gede banget gitu kan. Kalau untuk sendiri nggak kuat tuh, gitu. Jadi kadang kalau gue lagi kebetulan diundang gitu, jadi narasumber di
di departemen atau di apa gitu, ya kadang gue cuma menyampaikan gini, bantulah hanya untuk menggaungkan sorghum gitu. Ya. Mau ada pemain-pemain lagi malah bagus gitu. Ya, tadi makanya gue bilang gue nggak mau narsis banget gitu kok. tapi orang mengenal dulu deh, orang tahu dulu deh. Iya. Ini ada sumber pangan lain, sehat apa segala macam, bisa jadi pilihan gitu. Itu yang paling effort paling gede deh untuk bisa ngenalin.